Di sebuah gedung kecil sebuah kedai di kota Huyang, Hong sedang duduk di sini sendirian, minum anggur dan menikmati makanan lezat. Hanya ketika kamu datang ke benua asal, kamu menyadari bahwa ada langit di luar langit, dan baru kemudian kamu menyadari betapa tidak pentingnya kamu. Hong tersenyum dan melihat banyak praktisi di luar jendela yang mengendalikan berbagai harta rahasia terbang. Di area alam semesta asli kampung halamannya, belum termasuk leluhur asli dan kapal raksasa, Hong adalah dewa sejati ke-23 dari umat manusia pada saat itu, bahkan lebih cepat dari Luo Feng menjadi dewa sejati. Tentu saja, Luo Feng sengaja tinggal di tahap Master of the Universe untuk waktu yang lama untuk mengejar tingkat tubuh dewa yang lebih tinggi, dan akhirnya mencapai tubuh dewa yang sempurna. Tapi bakat Hong masih sangat mempesona di antara umat manusia. Banyak senior tampaknya telah menjadi dewa sejati lebih awal dari Hong, tetapi waktu kultivasi mereka jauh melampaui Hong. Kecuali Luo Feng dan leluhur aslinya, sudah ada 11 orang dalam umat manusia yang telah bereinkarnasi dan kembali ke benua asal, dan saya adalah yang ke-11. Hong Gang datang ke benua asal belum lama ini, dan dia merasa semuanya baru dan aneh. Kota yang makmur, dengan ras kehidupan yang berbeda dan sekolah yang berbeda, memiliki terlalu banyak tempat yang layak dijelajahi baginya. Dewa sejati kehampaan, dewa sejati abadi, penguasa kekacauan, dan raja dewa. Hong berpikir, raja dewa dibagi menjadi 3 alam. Kaisar dan raja dari 2 kerajaan kuno sebanding dengan alam pamungkas raja dewa. Di luar alam tertinggi raja dewa adalah pendiri kedua negara, pendiri wilayah ekstrim timur, Kaisar King, dan penguasa kerajaan galaksi. Kakak ketiga, saudara ketiga, apakah kamu sudah mencapai titik ini? Darah Hongdu mendidih sedikit. Banyak kekuatan di benua asal tidak jelas, tetapi Hong, Penggong, Keye City Lord, Yuan Zhu, dan manusia kuat lainnya semuanya tahu bahwa pemimpin kerajaan galaksi adalah Luo Feng. Di kampung halamannya, Luo Feng dikenal sebagai nenek moyang galaksi. Kakak ketiga, belum lama sejak dia datang ke benua asal, dan dia sudah berada di atas Raja Dewa? Hong Po terkejut. Ketika dia masih penguasa alam semesta, dia sudah tak terkalahkan di seluruh lautan alam semesta. Ketika dia menjadi Ratu Dewa Sejati, dia akan memecahkan masalah binatang dunia. Dalam lingkungan kultivasi yang keras seperti laut alam semesta, dia mampu menjadi dewa sejati abadi. Ketika dia datang ke benua asal, dia membubung ke langit. Hong Po mengeluh. Dia menyaksikan Luo Feng tumbuh selangkah demi selangkah dari seorang yang lemah. Saat itu, dia adalah kepala kurator game seni bela diri ekstrim. Luo Feng adalah seorang pejuang muda. Kemudian, Luo Feng tumbuh selangkah demi selangkah, dan bahkan membantunya dan Dewa Guntur. Hong bertanya pada dirinya sendiri, di lingkungan kultivasi yang keras di alam semesta aslinya, alasan utama mengapa dia bisa menjadi dewa sejati kekosongan dan bereinkarnasi dan kembali ke benua asal adalah karena bantuan Luo Feng. Tanpa Luo Feng, leluhur aslinya mungkin tidak akan pernah dirilis. Dari seluruh umat manusia, hanya penguasa kota kekacauan yang memiliki harapan untuk dapat bertahan dari reinkarnasi sendiri. Hong, dalam hal bakat dan pemahaman, bahkan tidak berada di 5 besar di antara umat manusia. Ketika Anda datang ke benua asal, Anda menyadari bahwa ada banyak orang kuat seperti yang ada. Ada jenius dari benua asal, jenius yang lahir dari alam semesta kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan jenius dari 3000 alam semesta asli yang telah bereinkarnasi. Hong berpikir, dibandingkan dengan mereka, saya jauh lebih biasa-biasa saja. Untuk semua manusia yang mampu bereinkarnasi di benua asal, Luo Feng telah menyiapkan standar sumber daya kultivasi tertinggi, sehingga kultivasi mereka berjalan lancar. Tapi Hong, Penggong, Guangming, DLL. Semua mengerti. Kembali ke rumah, mereka sangat berbakat. Di benua asal, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi dewa sejati abadi. Hah? Hong tiba-tiba menerima panggilan itu, dan ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia. Leluhur asli telah menjadi Raja Dewa. Hong Po sangat bersemangat. Hanya ketika Anda datang ke benua asal, Anda dapat melihat kesenjangan bakat. Bakat leluhur asli jauh lebih tinggi daripada manusia kuat lainnya. Hong segera berdiri. Tuan Shen, apakah Anda puas dengan makanan Anda? Pelayan yang melayani di luar gedung kecil itu sangat hormat. Kekuatan Hong tidak layak disebutkan di kota Huyang. Karena Ke Hong adalah murid inti dari sekte Daohe,
para pedagang di kota Huyang tidak berani mengabaikannya. Iya. Hong membayar biaya dengan santai, lalu melambaikan tangannya untuk mengendalikan kapal terbang dan dengan cepat langsung pergi ke markas Sekte Daohe. Markas besar Sekte Daohe, gua tempat leluhur aslinya tinggal. Pada saat ini, yang kuat dari umat manusia terus-menerus datang. Saudara Hong, kamu di sini. Jalan Naga. Hong dan manusia kuat dari umat manusia secara alami akrab satu sama lain dan menyapa mereka satu persatu. Mereka tidak diragukan lagi adalah kelompok terketat di benua asal. Kubah api. Hong Xiao memandang seorang pemuda berambut merah. Paman. Huo Qiong berkata sambil tersenyum. Huo Qiong, sebagai murid kedua Luo Feng di area alam semesta asli, juga merupakan murid paling berbakat. Omong-omong, dia harus dianggap sebagai kakak laki-laki dari Mo Yuqingyan dan Xin Yu. Tapi bagaimanapun juga, Huo Qiong adalah dewa sejati kehampaan, dan sulit untuk meyakinkan publik, jadi dia hanya murid inti dari sekte untuk saat ini. Saat mereka berbicara dan tertawa, tiga sosok masuk pada saat yang sama, Yuan Zhu, Morosa dan Luo Feng. Tiba-tiba semua orang di ruangan itu menjadi sunyi. Ada desas-desus dari dunia luar bahwa ada seorang pelayan tua di bawah komando penguasa kerajaan galaksi, yang merupakan binatang alam pamungkas. Seharusnya Penatua Rosa. Luo Feng telah mengasingkan diri baru-baru ini dan belum melihat tamu sama sekali. Tetapi ketika kami datang ke benua asal, Luo Feng secara pribadi menyapa kami. Ketika manusia yang kuat berkumpul, mereka juga akan berbicara tentang Luo Feng dan Morosa. Penguasa galaksi, pelayan tua dari binatang alam utama, benar-benar agak terlalu menarik untuk manusia yang kuat. Mereka sebenarnya memiliki apa yang bisa disebut paha tebal, yang paling tebal. Saya datang ke benua asal dan berlatih selama 800 tahun, dan akhirnya menjadi Raja Dewa. Leluhur asli tersenyum pada teman-temannya di sekitarnya, tentu saja saya bisa menjadi Raja Dewa, berkat bantuan Luo Feng. Kamu tidak bisa menjadi Raja Dewa hanya dengan mengandalkan sumber daya, bakat dan pemahaman lebih penting. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Dari 11 orang kuat yang datang setelah umat manusia, hanya penguasa kota kekacauan yang menjadi dewa sejati abadi, dan yang lainnya hanyalah dewa sejati kehampaan. Anda dapat melihat kesenjangan potensial. Saya merasa cukup sulit untuk menjadi Raja Dewa di tingkat pertama, dan saya bahkan menghadapi banyak kebingungan. Nenek moyang aslinya menggelengkan kepalanya, jalan kultivasi memang semakin sulit. Orang-orang kuat dari umat manusia mendengarkan. Kalian semua adalah garis keturunanku dalam nama. Leluhur asli memandang orang-orang kuat dari umat manusia, saya telah menjadi Raja Dewa, dan saya juga dapat mengatur beberapa posisi resmi untuk Anda. Sekarang saya mengatur beberapa posisi resmi untuk Anda, Sekte Daohe tidak akan apa keberatannya? Setelah menjadi Raja Dewa, status leluhur asli di Sekte Daohe secara alami sangat meningkat. Latihan bukan hanya tentang bermeditasi dalam pengasingan, mengambil posisi resmi, menangani urusan, dan memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang kuat lainnya. Ini juga baik untuk latihanmu, kata leluhur aslinya. Iya. Semua manusia yang kuat setuju. Mata Luo Feng tertuju pada Huo Qiong dan bertanya sambil tersenyum. Huo Qiong, kamu telah berada di benua asal selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana latihanmu? Masih ada beberapa akumulasi yang tersisa sebelum kita dapat mencapai Tuhan sejati abadi. Huo Qiong berkata dengan hormat. Berlatihlah dengan sepenuh hati. Ketika Anda menjadi Tuhan sejati kekal, saya dapat secara terbuka menerima Anda sebagai murid terdaftar. Ketika kamu mencapai alam kekacauan, aku dapat secara terbuka menerimamu sebagai murid langsung. Luo Feng memandang muridnya dengan penuh harap. Jika kekuatannya lemah, jika dia dipilih secara paksa sebagai murid terdaftar atau murid pribadi, itu akan berbahaya bagi Huo Qiong. Sekarang sebagai murid inti biasa, tidak ada kekurangan sumber daya, dan Luo Feng bahkan akan memberikan bimbingan secara pribadi. Murid mengerti. Huo Qiong menjawab. Melihat ini, leluhur aslinya juga tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki kebingungan dalam praktiknya, tanyakan saja. Aku, Luo Feng dan Penatua Rosa semuanya bisa memberimu bimbingan. Orang-orang kuat dari umat manusia segera sangat gembira dan mulai mengajukan pertanyaan satu persatu. Yuan Zhu, Luo Feng, dan Morosa semuanya akan mulai menjelaskan secara rinci berdasarkan apa yang mereka kuasai. Karena masalah mereka umumnya adalah masalah pada tahap Tuhan sejati void dan Tuhan sejati abadi. Jadi mudah untuk melihat perbedaan antara Luo Feng, Yuan Zhu, dan Morosa.
Luo Feng adalah yang paling solid dalam hal dasar-dasar. Ada warisan khusus dalam kultivasi, dan metode rahasia alam tinggi dibuat dari alam rendah lagi, dan pemahaman dasarnya sangat dalam. Pesta akhirnya bubar, hanya menyisakan Luo Feng dan Yuan Zhu. Saya telah belajar banyak dari mendengarkan khotbah Anda. Leluhur aslinya menghela nafas, dalam hal dasar-dasar, aku bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Di ruang tak terbatas, saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa warisan khusus. Di bawah bimbingan warisan khusus, fondasi saya cukup diperkuat. Luo Feng tersenyum dan berkata, leluhur asli, saya juga telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Aduh! Yuan Zhu terkejut. Luo Feng membalikan tangannya dan mengeluarkan token perak. Ini adalah token untuk pergi ke Tanah Harta Karun, ruang tak terbatas. Luo Feng berkata sambil tersenyum, belum lama ini, token ini ditemukan di kerajaan galaksi kita. Token luar angkasa tak terbatas muncul secara acak di benua asal. Oleh karena itu, semakin luas wilayahnya, semakin mudah untuk mendapatkan harta seperti itu. Token luar angkasa tak terbatas? Yuan tampak terkejut. Dengan statusnya, dia bisa melihat banyak informasi rahasia dari sekte Daohe, dan tentu saja dia juga mengetahui informasi tentang harta karun di berbagai bagian benua asal. Di ruang tak terbatas, dua aspek terpenting adalah kehendak spiritual dan membuka jalan. Leluhur asli, kamu mempraktikkan dua jalan, realitas dan ilusi. Luo Feng berkata, dunia nyata memiliki asal-usul dunia yang akurat sebagai referensi. Tetapi, dunia ilusi tidak memiliki jalan ini. Seluruh benua asal, mungkin hanya di rumah harta karun ruang tak terbatas Anda dapat menemukan warisan yang akan membantu Anda. Luo Feng, kamu banyak membantuku. Nenek moyang aslinya cukup berterima kasih. Luo Feng harus melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan kesempatan. Sekarang mudah untuk membuka jalan bagi leluhur aslinya. Dalam hal membudidayakan manusia yang kuat, energi saya terbatas, dan leluhur asli seringkali perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga. Luo Feng berkata, bagi saya, dan untuk seluruh umat manusia, semakin kuat Anda, semakin baik. Nenek moyang asli melihat token ini dan merasakan hatinya terbakar. Dia menjadi Raja Dewa karena dia menyadari cabang dari jalan asli dunia. Lagi pula, dengan referensi terperinci, jauh lebih mudah untuk menerobos. Jalan ilusi. Nenek moyang aslinya menghadapi terlalu banyak rintangan, dan sekarang dia penuh kebingungan bahkan tentang cabang-cabang jalan ilusi. Ini adalah peta ruang tak terbatas. Luo Feng dengan santai mengklik, dan aliran cahaya terbang menuju leluhur aslinya, itu juga menandai lokasiku saat ini. Leluhur asli, kamu dapat dengan cepat bergabung denganku setelah kamu pergi ke ruang tak terbatas. Makhluk asli di ruang tak terbatas, semua kekuatan berjuang untuk itu. Kehendak rohani saya telah menyelimuti 12 makhluk asli, dan saya dapat memberikannya kepada Anda. Kata Luo Feng. Bagus. Nenek moyang aslinya memegang token itu, dan segera menggunakan token itu sebagai pikiran, dan seberkas kesadaran mulai turun ke ruang tak terbatas. Luo Feng cukup menantikannya. Menurutnya, leluhur aslinya mempelajari jalan ilusi, dan percaya bahwa dia juga akan sangat baik dalam hal pikiran dan kemauan, membuka jalan baru, dan dihargai dengan ruang tak terbatas. Dengan ruang tak terbatas, leluhur asli harus bisa melangkah lebih jauh. Luo Feng berpikir. Dia membantu semua orang yang membutuhkan bantuan, tetapi pencapaian akhir seorang praktisi pada akhirnya bergantung pada dirinya sendiri. Benua asal, tanah suci negara kuno Guntur, Gunung Guntur. Ada banyak dunia yang tersembunyi di Gunung Guntur. Di salah satu dunia yang luas, ada sosok yang tergeletak di padang rumput tak berujung. Padang rumput layu dan berkembang lagi dan lagi, tetapi sosok yang tergeletak di padang rumput ini tidak ternoda dengan jejak debu. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sosok ini untuk membuka matanya. Dia adalah nenek moyang negara kuno Guntur. Secara pribadi menguraikan tubuh kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, dan bahkan mendapatkan beberapa bahan. Leluhur Guntur cukup bersemangat, kali ini panennya terlalu besar. Senior Yuan dan yang lainnya mungkin sangat cemas, dan kami diizinkan untuk membeli tubuh kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Kehidupan Hunyuan tingkat rendah, leluhur Guntur, leluhur Yan Feng, dan lainnya memenuhi syarat untuk berburu. Tapi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, itu adalah perubahan kualitatif.
Satu kaki dapat membunuh ratusan juta kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan nafas dapat mengubah kehidupan Hunyuan tingkat rendah menjadi abu. Para praktisi yang belum melarikan diri dari kandang mungkin mati karena polusi jiwa saat bertemu dengan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, bahkan jika mereka memiliki avatar pelindung dunia sumber. Senior Yuan dan teman-temannya bahkan mengeluarkan mayat bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi untuk kita, generasi muda. Leluhur Guntur berpikir, saya khawatir rumor itu benar. Grup dunia Beigu seharusnya benar-benar hilang. Camp praktisi kami dikalahkan. Grup dunia Beigu juga merupakan kelompok dunia untuk praktisi kultivasi. Ini adalah grup dunia yang diciptakan oleh beberapa pendahulu seperti Yuan dengan cara apapun. Rumor mengatakan bahwa camp kehidupan Tiansheng Hunyuan telah mengarahkan pandangannya pada grup dunia Beigu. Mereka suka melahap praktisi dan bahkan lebih suka melahap dunia. Mereka datang dalam jumlah besar, dan senior Yuan dan teman-temannya juga mengerahkan pasukan mereka untuk menghentikan mereka. Tapi, pada akhirnya, camp praktisi masih kalah. Leluhur Guntur dan leluhur angin api skeptis tentang rumor ini. Namun baru-baru ini, senior Yuan dan teman-temannya telah mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk membantu kaisar dewa mereka. Saya harap bentuk kehidupan Tiansheng Hunyuan itu tidak akan membunuh ke benua asal. Leluhur Guntur juga khawatir. Tidak mungkin. Dalam konfrontasi antara kedua kubu, kelompok kehidupan Tiansheng Hunyuan umumnya berada di atas angin. Kelompok kehidupan Tiansheng Hunyuan terlalu besar, dan tidak masalah bahkan jika beberapa dari mereka mati. Tetapi di camp kultivator, terlalu sedikit orang yang melompat keluar dari kandang. Camp pembudidaya tidak mampu berjuang untuk konsumsi. Leluhur Guntur berjalan keluar dari dunia tidur ini dan muncul di Gunung Guntur. Saat dia muncul, leluhur Guntur segera menerima beberapa informasi yang dilaporkan oleh para raja. Selama retret saya, penguasa galaksi muncul di benua asal. Dia dan Diking bersaing, dan dia benar-benar unggul dengan harta rahasia menara 9 lantai. Leluhur Guntur cukup terkejut. Gunung Guntur, Aula Kuno. Leluhur. 9 raja berkumpul dan semuanya berlutut dengan hormat. Leluhur Guntur duduk di atas tahta dan mengabaikan 9 raja. Dia dan raja-raja ini dipisahkan oleh beberapa era dunia sumber, jadi bagaimana mungkin ada perasaan? Alasan mengapa dia dan leluhur angin api mengolah suku adalah untuk membiarkan suku membantu menempati lebih banyak tanah harta karun dan menjarah lebih banyak sumber daya. Hanya sedikit sumber daya yang dibutuhkan oleh Raja Dewa dan beberapa harta rahasia awal Kaisar Dewa akan cukup untuk memberi suku keuntungan mutlak di benua asal, sehingga mereka akan berhutang besar satu persatu, dan kemudian pergi untuk mengumpulkan harta karun. Leluhur, Galaxy Lord ini sombong. Dia berani membunuh keluarga kerajaan kedua negara yang melakukan dosa besar. Kaisar Yuan meninggal di tangannya. Raja-raja ini menantikan untuk melihat leluhur Guntur. Dia memiliki kekuatan di luar level Raja Dewa. Di benua asal, bahkan jika saya bisa menekannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Leluhur Guntur melihat ke bawah dan berkata, kekuatan menentukan ketertiban. Jika Anda melakukan dosa besar dan dibunuh oleh Galaxy Lord, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Bisakah kita terus bertahan? Sosok berjubah emas berkata dengan cemas. Leluhur Guntur menatapnya. Sosok berjubah emas itu bergetar di dalam hatinya, dan dia tahu dia telah mengatakan hal yang salah. Perintah leluhur hanya perlu dieksekusi, bukan dipertanyakan. Dia sebelumnya telah memanen miliaran nyawa untuk waktu yang lama melalui leluhur elang hitam, dan sekarang dia sedikit cemas. Leluhur, aku. Sosok berjubah emas itu sangat gelisah. 8 raja lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Feng Xing, kamu pergi ke lembah angin di alam Tianzhu. Dapatkan harta rahasia di lembah angin untuk menebus dosa-dosa Anda. Atau mati di dalamnya. Leluhur Guntur memerintahkan dengan tenang. Sosok berjubah emas itu gemetar, dan tidak ada dari 8 raja lainnya yang berani memohon belas kasihan. Ya, leluhur. Sosok berjubah emas, Monarch Feng Xing, hanya bisa mematuhi perintah itu. Bagi leluhur Guntur berpangkat tinggi, raja-raja ini hanyalah bawahan, hanya alat. Di setiap era, dia akan melatih kelompok. Di awal sebuah era, dia masih akan menghargai bawahannya. Namun di akhir era, nilai bawahan ini sangat menurun.
Selama ada makhluk yang melampaui Raja Dewa di benua asal, kamu harus menghormatinya. Leluhur Guntur menatap mereka, karena di benua asal, mereka tak terkalahkan. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Leluhur Guntur berkata, di bawah lingkungan benua asal, Gunung Guntur benar-benar aman. Tidak ada yang bisa membunuh di Gunung Guntur. 8 raja mengerti. Mereka mengerti apa yang dimaksud leluhur itu. Leluhur tidak bisa berbuat apa-apa pada penguasa galaksi, tetapi pada saat yang sama, penguasa galaksi tidak bisa datang ke Gunung Guntur untuk bertindak sembrono. Apakah saya mendapatkan sesuatu selama mundur saya? Leluhur Guntur bertanya lagi. Laporkan ke leluhur, saya mendapat salinan, cahaya spiritual. Tuan Lei Xiao melaporkan dengan hormat dan mempersembahkan harta ini pada saat yang bersamaan. Leluhur Guntur mengangguk sedikit setelah mendengarkan. Di akhir suatu era, menjadi semakin sulit untuk mendapatkan harta karun. Leluhur Guntur melihat cahaya spiritual di kotak di depannya, yang seperti cairan, mengangguk puas dan memerintahkan, semua turun. Segera, semua raja mundur dengan hormat. Yan Feng. Leluhur Guntur duduk di sana, tetapi dia menghubungi teman lamanya, leluhur Yan Feng, dari kejauhan. Ketika dia keluar dari retret, leluhur Yan Feng juga keluar dari retret pada saat yang sama. Yan Feng, kamu juga tahu tentang penguasa galaksi, kan? Apa yang akan kamu lakukan? Leluhur Guntur bertanya. Di luar dunia asal, penguasa galaksi ini mungkin sangat belum dewasa. Tapi di benua asal, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Leluhur Yan Feng tersenyum, apa yang bisa saya lakukan? Aku hanya bisa menahannya. Bagaimana kalau kita pergi menemui si kecil ini bersama dan memukulnya? Leluhur Guntur bertanya, dia akan meninggalkan dunia asal, dan dia akan meminta bantuan kami. Keduanya telah berlatih selama beberapa era, mengumpulkan banyak, dan jaringan pertemanan mereka bahkan lebih besar. Leluhur Guntur berkultivasi ke keadaan sempurna Kaisar Dewa, dan sekarang apa yang dia kejar adalah langkah terakhir dari kebangkitan garis keturunan pamungkas, untuk melompat keluar dari kandang. Leluhur Angin Api berada di tahap akhir Kaisar Dewa, tetapi dia adalah orang yang tercerahkan. Dalam hal kekuatan, dia hampir sama dengan leluhur Guntur. Di antara para praktisi, yang tercerahkan umumnya lebih dihormati. Bagaimanapun, mereka berasal dari dunia sumber yang sama, jadi tidak perlu mengetuk mereka. Leluhur Angin Api berkata, terlebih lagi, jika penguasa galaksi benar-benar dipaksa ke sudut. Jika penguasa galaksi benar-benar menjadi gila, tatanan benua asal akan benar-benar kacau. Leluhur Guntur juga memahami kebenaran ini. Dalam buku Danbar 16:9, tidak ada versi yang salah. Aturan tertinggi benua asal dibatasi oleh kekuatan. Itu membuat setiap dewa raja tak kenal takut. Nenek moyang kedua negara harus mempertimbangkan tindakan mereka. Nenek moyang domain kutub timur bersedia membiarkan mereka, tetapi penguasa galaksi mungkin tidak mau membiarkan mereka. Lupakan saja, kalau begitu aku tidak akan bertemu dengannya. Leluhur Guntur berkata, sebagai seorang junior, dia tidak memiliki persimpangan dengan kita setelah dia meninggalkan dunia sumber. Menjaga jarak itu baik untuknya dan kami. Leluhur Yan Feng tidak berencana untuk bertemu Luo Feng. Jarak menciptakan keindahan. Semua pihak dapat menangani segala sesuatunya dengan tenang. Apa yang kamu dapatkan dari membusuk mayat kehidupan Hunyuan tingkat tinggi kali ini? Leluhur Guntur bertanya, apakah kamu yakin bisa mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa? Panennya luar biasa. Leluhur Yan Feng juga sedikit bersemangat, kehidupan Hunyuan tingkat tinggi berkali-kali lebih kompleks daripada kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Saya akan mempelajari panen dengan cermat kali ini dan percaya bahwa saya dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Kamu selalu membuat kemajuan lebih lanjut setiap saat, tetapi kamu tidak pernah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa. Kata leluhur Guntur. Tidak mudah untuk membuka jalan dalam kegelapan dan mencapai level setengah Hunyuan. Leluhur Yan Feng tersenyum, kamu harus bersabar. Level setengah Hunyuan adalah kesempurnaan Kaisar Dewa. Jumlah orang tercerahkan yang telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa sangat kecil. Jika orang yang tercerahkan melangkah lebih jauh dari level setengah Hunyuan, dia bisa mencapai level Hunyuan. Apa yang dia sadari adalah, tahu tingkat Hunyuan, yang merupakan lompatan total ke surga, dan dia akan menjadi kehidupan Hunyuan yang paling kuat. Beberapa pendahulu seperti Yuan juga menantikan kelahiran pendamping seperti itu.
Saya memiliki kesabaran, tetapi saya khawatir tidak ada cukup waktu. Camp kehidupan Hunyuan alami terlalu kuat. Leluhur Guntur berkata dengan cemas, mungkin suatu hari, benua asal akan diserang oleh kehidupan alami Hunyuan. Benua asal sudah berakhir, dan kami juga sudah berakhir. Itulah takdir. Leluhur Angin Api berkata, tidak ada gunanya kita khawatir. Di Gunung Guntur. Leluhur jelas menyetujui tindakan penguasa galaksi. Leluhur juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memasuki Gunung Guntur. Dalam hal ini, selama Anda bersembunyi di Gunung Guntur untuk memastikan keamanan, Anda dapat mengirim anak buah Anda untuk menangkap makhluk hidup. Benua asal secara bertahap memasuki tahap akhir. Kita akan meninggalkan benua asal untuk menjelajah di masa depan, jadi kita harus menangkap lebih banyak makhluk hidup untuk menyehatkan garis keturunan kita. Kamu punya tiruan, tapi aku tidak. Apakah berbeda jika kamu menyembunyikan tubuh aslimu di Gunung Guntur dan mengirim boneka untuk memanen di luar? Kedua raja itu berbicara dengan tenang. Mereka telah bertahan selama 300 abad dan awalnya berharap leluhur Guntur akan maju. Tapi sikap leluhur Guntur jelas, dan mereka hanya punya satu cara. Sembunyikan tubuh aslimu di Gunung Guntur, kirim anak buah dan bonekamu untuk menangkap makhluk hidup. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Lord of the Galaxy. Kedua raja mengambil keputusan dan mulai membuat pengaturan rahasia. Diam-diam menangkap sejumlah besar makhluk hidup lagi. Saudara Yinhe, nenek moyang kedua negara telah keluar dari mundur. Kamu harus berhati-hati dalam tindakanmu dalam waktu dekat. Diking juga memberitahu Luo Feng, leluhur Yan Feng bebas dan mudah, tetapi leluhur Lei Ting, meskipun tidak terpengaruh oleh garis keturunan Hunyuan, adalah orang yang kuat dan mendominasi. Saya mengerti. Luo Feng mengerti. Pada saat ini, tubuh asli Luo Feng ada di Menara Bintang, dengan hati-hati memahami pola rahasia Menara Bintang. Dalam 300 abad setelah berdirinya kerajaan Yinhe, Luo Feng telah menggunakan harta langka, kristal Hunyuan, untuk waktu yang lama. Kekuatan jiwa dan kemauan mentalnya sebanding dengan tahap awal Kaisar Dewa, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih lemah. Di setiap abad, Luo Feng dapat mengambil hingga 33 kristal Hunyuan. Jika dia mengambil lebih banyak, efeknya akan meningkat sangat sedikit. Jika dia melebihi 40 kristal Hunyuan, efeknya akan melemah dengan cepat. 10.000 kristal Hunyuan yang dia dapatkan dari menjual 3 harta rahasia Kaisar Yuan telah habis. Dia juga menjual beberapa harta biasa dari alam mimpi kedua negara kuno dengan imbalan 2.000 kristal Hunyuan. Penggunaan kristal Hunyuan jangka panjang menghabiskan banyak energi. Luo Feng merasa tertekan. Dia merasa kasihan pada 33 kristal Hunyuan yang dia konsumsi setiap era. Di masa depan, ketika dia menjadi lebih kuat, konsumsinya hanya akan lebih besar. Tapi efek kristal Hunyuan sangat bagus. Dalam hal efektivitas biaya, ini dapat dianggap sebagai harta tambahan terbaik.